Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudul Pelaporan Segmen Evaluasi Pusat Investasi dan Transfer Pricing. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Tamara Putri Mardianti dari kelas MN 21E. Di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pelaporan segmen. Bagian keuangan segmen berasal dari aset segmen, pendapatan segmen, beban segmen, dan kewajiban segmen secara berkaitan dan teralokasi dari bagian unsur tersebut untuk dilakukan secara konsisten. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu laporan keuangan segmen, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada pengertian laporan keuangan segmen. Adanya laporan segmen merupakan bagian dari suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis, bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para pembisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, dan pertumbuhan dan berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan segmen dapat menilai risiko dan imbalan perusahaan secara baik. Yang kedua, adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, adanya laporan keuangan segmen sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, ada definisi pelaporan keuangan segmen perusahaan. Definisi pelaporan segmen terdiri dari 3 segmen yang harus diketahui dalam setiap pebisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Yang kedua, segmen geografis merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di beberapa bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Dan yang terakhir, segmen industri merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Dan yang ketiga, terdapat dasar pelaporan keuangan segmen yang menjadi dasar pembagian bagaimana pelaporan tersebut, termasuk dalam pelaporan keuangan segmen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa sehingga memberi peluang dasar segmentasi, yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Yang kedua, adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga laba operasi rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Dan yang ketiga, adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh sejumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Dan yang keempat, aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen. Untuk menjelaskan unsur aktiva segmen dalam memberikan indikasi penggunaan sumber daya dapat mencapai hasil operasi segmen. Ketika aktiva segmen merupakan suatu aktiva berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi pada suatu segmen tertentu. Untuk mengungkapkan kewajiban segmen biasanya tidak dapat dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau hanya bisa dianggap meningkatkan hasil pembelanjaan dan bukan berdasarkan suatu hasil operasi. Yang kelima, informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan. Penjelasan dari kegiatan setiap segmen industri dapat dilaporkan dan diindikasi mengenai komposisi setiap wilayah geografis untuk membantu melaporkan penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Dengan adanya pemisahan antara pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain atau hasil segmen itu sendiri, dan aktiva segmen yang digunakan bisa dinyatakan baik dalam total jumlah uang atau sebagai persentase dari total jumlah yang harus dikonsolidasikan segmen perusahaan. Dengan adanya hubungan antara jumlah dari segmen-segmen individual dan informasi agregat dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan menyajikan dan memberikan laporan rekonsiliasi. Yang keenam,
Terdapat pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Berikut ini adanya penjelasan pendapatan dan beban yang termasuk dalam laporan keuangan segmen, yaitu pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Beban segmen merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban hingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Dan yang terakhir, terdapat penyampaian dalam pelaporan keuangan segmen. Berikut ini cara bagaimana kita mengetahui penyajian laporan keuangan dalam setiap perusahaan atau cabang usaha sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan aktivitas dari setiap segmen industri perusahaan harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Yang kedua, untuk segmen industri dan geografis perusahaan harus melaporkan informasi keuangan. Dan yang ketiga, penyajian rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen individual perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya terdapat evaluasi pusat investasi. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi-informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban, yang pertama ada pusat biaya, cost center, dan yang kedua pusat pendapatan, revenue center, dan yang terakhir pusat laba, profit center. Lalu selanjutnya terdapat tujuan evaluasi pusat investasi. Untuk tujuan evaluasi kinerja, pusat-pusat pertanggungjawaban diklasifikasi menjadi pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat beban dan pusat pendapatan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pusat biaya, yang artinya cost center, dan yang kedua pusat beban kebijakan, dan yang ketiga pusat pendapatan, revenue center, dan yang terakhir pusat laba, profit center. Selanjutnya terdapat transfer pricing. Harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari suatu divisi ke divisi lainnya dengan suatu perusahaan yang baik internal maupun eksternal. Tujuan penetapan harga transfer, yang pertama dapat memperoleh informasi harga yang relevan, dan yang kedua memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga, dan yang ketiga dapat membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan, dan yang keempat meminimalkan beban pengenaan pajak, bea masuk, dan bea pengiriman, dan yang terakhir memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Selanjutnya terdapat 4 metode penentuan harga transfer. Yang pertama metode market price, yang kedua metode harga pokok, dan yang ketiga metode negosiasi, dan yang terakhir metode koordinasi dan penyelesaian konflik. Selanjutnya kesimpulan. Pelaporan segmen diperlukan agar setiap perusahaan dapat mengetahui semua kinerja masing-masing segmen, sehingga dapat diketahui mana yang profit center dan cost center. Dengan adanya pelaporan segmen ini, diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan setiap manajer yang memerlukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya Tamara Putri Mardianti mengundurkan diri dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.